Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan setetes tinta, tak akan kugubah sebaik puisi. Waduh. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin kita hadir di sini. Asik. Cinta yang mempertemukan kita. Cinta seorang muslim kepada saudaranya. Betul, Ustaz. Selamat datang, Pak Aldi Rahman Pagala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Udah haji ya? Ya. Alhamdulillah. Haji. Cuman beliau ini tidak menyertakan haji di biodatanya. Pemirsa sekalian, bersama kami di studio telah hadir seorang lelaki yang insya Allah sukses dunia akhirat ini. Amin. Iya, dunianya sudah didapat, tinggal akhiratnya. Itu dia sudah. Seorang kita perlu belajar ya, banyak sama Pak Kiai. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Iya, beliau adalah Bapak Aldi Rahman Pagala, seorang Crown Ambassador dari Keling. Betul. Ya, nanti kita gali banyak-banyak ini dari Keling Indonesia. Dan beliau juga seorang trainer nasional, pembicara nasional. Ini udah keliling Indonesia ya. Alhamdulillah. Iya, menetap di kota Kendari. Para pemirsa sekalian, kita akan berbincang seputar bisnis ideal untuk masa depan yang gemilang. Betul. Jadi Pak Aldi, sebelum kita menggali lebih jauh seputar tema ini, mungkin bisa Bapak ceritalah latar belakang dulu, mulai dari nol sampai ya sukses kira-kira. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Latar belakang awalnya saya ini basicnya memang dari teknik sipil, ya. Jadi udah berbagai macam malang melintang lah. Mungkin di dunia kontraktor di lapangan, tapi bukan yang punya kontraktor sendiri, ya. Jadi kita masih employee. Employee itu artinya karyawan, seputar karyawan. Jadi masih mendapatkan gaji gitu. Nah, bermula dari situlah saya banyak belajar. Ya, kebetulan yang punya kontraktor itu kakak kami sendiri. Jadi kami sudah keliling seluruh Sulawesi, sudah sampai ke Palu, ke Manado, sudah sampai ke Sulawesi Selatan, bekerja. Ya, alhamdulillah. Walhasil ada hasil, ya. Walaupun mungkin ya pas-pas gitu. Nah, bermula dari itulah akhirnya kami sakit waktu itu. Nah, pas sakit pulanglah di Kendari, ya. Ini ceritanya pergi merantau ini. Pulang di Kendari. Ya. Sebelumnya di mana? Menetap di mana sebelum pulang ke Kendari? Di Parepare, Sidrap, Pindrang, sudah ke Palu, Palu, Manado. Jadi berapa tahun kita? Sebelum ketemu Keling. Tapi waktu itu masih bujang, belum ketemu Keling. Iya. Ya. Tuh, jadi saya ketemu usaha ini, yaitu Keling Internasional, itu pada tahun 2004. Awalnya itu memakai produk karena sakit tadi, ya. Nih singkat cerita, berawal dari sambil pengguna. Ya, sambil saya kerja di sebuah perusahaan lagi, sudah pindah lagi perusahaan. Nah, awalnya menggunakan jadi konsumen lah, pengguna produk. Akhirnya terasa produknya ini betul-betul mungkin ini perantara Tuhan, ya, menunjukkan produknya sehingga alhamdulillah walhasil kesehatan saya membaik saat itu. Nah, singkat cerita 2005 saya masih menggunakan sambil bekerja. Itu 2006 dengan memakai produk ini tanpa disadari ternyata ada yang masuk ke rekening kami. Bisa disebut jenis produknya? Produknya ya ada. Yang Bapak gunakan waktu itu. Pertama sahabat saya datang mengantarkan ke rumah saya itu kurang lebih 4 macam produk lah. Ada namanya klorofil, ada namanya omega squat, ada namanya gamat, ada namanya kinotakara. Iya. Dan produk ini adalah produk-produk yang dari berbagai macam negara, bukan dari satu negara.
Nah, saat itulah saya merasakan manfaat dari produk ini, sehingga tanpa disadari mulut saya setiap ketemu teman, saudara, ya gitu kan, otomatis kita berbicara. Kan begitu Ustadz ya. Cerita-cerita. Ya cerita saja. Jadi inilah yang dibilang, mulut manusia itu tidak bisa ditahan. Kalau sudah merasakan sesuatu yang baik, pasti bercerita. Iya, iya, iya. Nah, setelah kita bercerita, ya imbasnya itu tadi tanpa disengaja ada orang juga yang mau mencoba. Nah, setelah dia mencoba, akhirnya dia merasakan juga asas manfaat, ya. Akhirnya dia bercerita juga. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa produk ini bisa berbicara. Ya, produk ini kan benda mati Ustadz ya. Tapi kan yang berbicara ini orang yang menggunakan, merasakan manfaatnya otomatis bercerita. Nah, singkat cerita dari orang ke orang, disinilah tersebarlah di kota Kendari. Sehingga saat itu tanpa disadari ya 2006 saya masih sambil bekerja, gitu kan. Terus 2007 alhamdulillah walhasil tanpa disadari sudah masuk rekening, nggak apa-apa kita menyebut angka Ustadz ya, gitu. Sudah masuk di rekening kami itu waktu itu sampai kita terhenyuk menangis meneteskan air mata bersama pasangan, bersama istri. Di zaman itu. Ya, buka ke rekening, masuk di ATM, masuk 15 juta saat itu. Ya, nah disitulah kami ambil kesimpulan bahwa kalau ini saja yang tanpa sengaja dijalankan, cuman hanya dengan modal ngomong, tuh bercerita, bersaksi apa yang kita rasakan, ternyata ada imbasnya dengan penghasilan tadi itu. Nah, bagaimana kalau sengaja kita sebarluaskan informasi yang baik ini? Tuh, Ustaz. Pak Aldi, kita sebelum jauh melangkah ini mungkin tadi Bapak menyebutkan 4 produk. Ya. Bisa barangkali dielaborasi, dijelaskan secara singkat, misalnya klorofil itu manfaatnya apa, terus yang omega square apa. Gini mungkin Ustadz ya, maaf ini, mungkin kalau mau menjelaskan itu mungkin kita butuh waktu panjang, itu kan mungkin nanti pertemuan berikutnya, mungkin kita bisa uraikan satu macam produk-produk, atau nanti ini kan mungkin baru perkenalan, artinya baru mungkin juga permisa, artinya kagok kok langsung. Nah, sekarang yang saya mungkin sedikit menyinggung atau sedikit memberikan sharing kepada pemirsa dan Pak Kiai ini mungkin tentang perusahaannya dulu, ya. Nih, artinya usaha yang layak, ya. Nih, mungkin kan kalau berbicara tentang product knowledge mungkin nanti, mungkin ada sesinya berikut, ya. Mungkin kalau kami mendapatkan kehormatan saya hari ini, mungkin saya alhamdulillah mendapatkan kehormatan besar bisa hadir di ini podcast Pak Ustadz ini Baitul Maqdis nih, mendunia 1982 ya. 1982 ya. Ini jadi kalau saya bilang ini merupakan kehormatan besar bagi saya, ya, karena bisa hadir di sini. Alhamdulillah bisa sharing dengan Ustadz, dengan pemirsa ya yang ada di YouTube channel Pak Kiai. Iya. Nah, jadi begini Ustadz, nih, saya ingin jelaskan dulu. Karena ini dulu, tak kenal maka tak sayang. Betul tidak? Iya. Nah, jadi inilah yang dibilang. Tak kenal maka tak cinta. Ya, setelah cinta maka tak mau pulang. Jadi begini. Iya. Ada nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu yaitu PT Keling Internasional. Iya. Kalau di Indonesia ya kita sebut PT Keling Indonesia. Iya. Ya. Nih, nah. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan atau masing-masing orang bisa membuat metode, ini kan tentang definisi. Kalau saya mendefinisikan atau sebuah metode tentang Keling ini, saya bilang bisnis Keling ini merupakan metode pengembangan diri dan kepribadian, memberikan amal kebaikan, membangun citra dan kehormatan, membangun peningkatan taraf hidup, serta jalinan memperluas tali silaturahim antar umat. Inilah sebenarnya yang saya definisikan tentang bisnis Keling ini. Di dalam perjalanan bisnis saya.
Mungkin teman-teman yang lain atau orang lain, mungkin Pak Ustadz juga mungkin, atau Pak Kiai bisa mendefinisikan dengan cara yang lain. Tapi kalau saya, itulah yang saya gunakan selama ini, sehingga sampai sekarang ini saya masih tetap teguh dan yakin dan masih setia kepada usaha ini. Ya, Iya, iya, nih. iya. Terima kasih banyak Pak Aldi. Jadi itu tadi. Iya. Nah, jadi sedikit lagi saya tambahkan, Keling ini kalau saya juga bisa simpulkan atau saya bilang ini, Keling ini mungkin bisa dibilang singkatan dari K itu, singkatan dari knowledge. Ya, Ustaz. Pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Link ini adalah jaringan. Iya. Atau dalam bahasa syariahnya, jejaring atau hubungan atau silaturahim. Iya, Betul enggak, Ustaz? iya, iya. Ya, jadi nih, makanya Keling ini tadi setelah kita pakai kan kita merasakan manfaatnya. Dan semua produk Keling ini berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Jadi bukan serta-merta bilang produk itu bagus terus diambil. Tetapi memang ada profesor, dokter yang bertanggung jawab di setiap penemunya produk ini. Sehingga Keling kontraklah mengambil. Makanya produknya Keling ini boleh dibilang produk-produk terbaik dari setiap negara saja. Gitu. Karena memang benar-benar ada yang menemukan, ada penelitian ilmiahnya. Jadi walaupun middle up, walaupun mungkin tingkat orang intelek, kita bisa jadikan pangsa pasar kita. Betul nggak, Ustaz? Iya, iya. Jadi kita bukan bilang turun lah menjual obat begitu saja, gitu kan? Dikasih paham Tetapi dulu. apalagi dengan Keling ini mempunyai konsep kesehatan dan konsep bisnis. Jadi kalau kita turun ke masyarakat itu bukan kita langsung blak jual obat gitu, enggak. Tetapi bagaimana kita sosialisasikan dulu tentang konsep kesehatan yang baik ini yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia, ya, oleh WHO, sehingga dengan konsep inilah orang bisa mengetahui cara untuk sehat, independen dan paripurna. Ya Ustadz ya, artinya cara sehat yang menyeluruh, holistik. Ya, gitu kan? Ini independen. Independen itu artinya sehat secara menyeluruh, gitu kan? Iya. Dan paripurna, menyehatkan secara, artinya tuntas. Karena pada prinsipnya produk-produk Keling ini lebih daripada anti-aging. Anti-aging ini atau anti penuaan. Karena pada prinsipnya Keling ini lebih daripada pembersihan racun di dalam tubuh, cleansing. Balancing, activating, maka kita akan dapatkan defensi atau defending sistem pertahanan tubuh yang sehat. Ya. Nih, makanya tadi itu dibilang Keling, ini kan? Iya. Keling singkatannya, knowledge, link. Gitu. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang baik ini, berdasarkan produk yang baik ini, kalau kita sebarluaskan dalam bentuk jaringan hubungan silaturahim, maka akan mendatangkan rezeki, Ustaz. Subhanallah. Ya, maka jangan kaget Ustaz, maaf ini. Kalau kita lakukan ini dengan, apalagi konsepnya Keling itu sangat sederhana. Konsepnya itu atau ikhtisar bisnisnya itu dengan merubah konsumsi produk kesehatan bulanan kita menjadikan bisnis yang menguntungkan melalui pengaruh bisnis jaringan atau bisnis silaturahim. Nah, dengan produk yang baik ini kalau kita sebarluaskan dengan konsep kesehatannya, maka banyak orang yang tahu, banyak yang menggunakan. Jangan kaget kalau masuk dari rekening kita dengan wah kaget-kaget pula nanti. Gitu. Iya. Semakin saya mendapatkan pencerahan ini. Oh, begitu. Iya. Mudah-mudahan. Jadi artinya bisa kita bermitra ya, Ustaz ya. Insya Allah. Kebetulan kan kita ini juga mewakili arus besar umat Islam ya. Ya. Misalnya di Majelis Ulama juga, di situ ada komisi yang membidangi tentang bagaimana membangun ekonomi umat. Jadi Pak Aldi, tidak bisa kita pungkiri memang, dan pasti ini disadari oleh Keling Indonesia. Betul. Bahwa konsumen terbesar dari Keling ini adalah umat Islam.
Ya. Termasuk juga tidak bisa kita nafikan umat-umat dari yang lain. Ya, semuanya. Dan dari semua middle. Nah, jadi yang mau ingin saya pertanyakan itu adalah sejauh yang Pak Aldi ketahui, kira-kira manfaat apa yang didapatkan oleh umat Islam terkait dengan produk atau misalnya bantuan-bantuan yang Menjalankan bisnis ya. diprakarsai oleh Keling ini. Ya. Ya, mungkin juga lembaga-lembaga pendidikan yang kalau misalnya mereka juga diajak untuk bermitra, Ya. ini kan sangat besar potensinya untuk membangun kekokohan ekonomi di lembaga-lembaga pendidikan itu. Betul itu. Jadi Iya. gini, saya lihat seiring perkembangan ya, ini dunia usaha, seiring perkembangan kita di usaha ini, artinya awal saya memulai usaha ini atau ikut di usaha ini kan sebatas hanya jadi konsumen pemakai. Setelah saya pakai, saya rasakan ternyata di usaha ini ada edukasinya juga, ada pendidikannya juga, yang dikenal dengan support system. Iya. Support system inilah kalau dikatakan inilah business school. Business schoolnya, sekolah bisnisnya. Jadi disinilah, makanya jangan ragu para pemirsa. Ya. Pak Kiai juga jangan ragu. Iya. Maaf ini, walaupun maaf ini, beliau ini adalah seorang dokter ya, ini jadi saya tersanjung sekali ini. Spesialisasinya. Iya. Tapi kalau kita mau ikut terlibat langsung, mengikuti edukasi ya yang ada di sistem, insya Allah dengan mudah kita juga bisa menjalankan bisnis ini. Artinya jangan ragu teman-teman yang belum paham atau mungkin ada yang mengatakan saya kan nggak bisa, saya kan nggak tahu ngomong, saya kan orangnya kuper, ya kurang pergaulan, saya kan orangnya minder, saya kan orangnya pemalu, nggak usah ragu. Di sistem kita ada namanya business school, ada berbagai macam training tuh, ada berbagai macam modul. Seandainya kalau kita kuliah, Ustadz, kan ada mata kuliahnya. Nah, di Keling juga, di sistem kita ini, di business school kita ini juga ada modul training yang bisa menghantar orang itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Makanya kenapa motonya ke sistem kita itu we start from zero to hero. Artinya bermula dari yang biasa-biasa atau yang tidak bisa atau yang tidak mengerti, akhirnya mengikuti edukasi atau pelatihan-pelatihan di sistem, itu akhirnya bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Masya Allah. Ya, itu. Memberi manfaat ya. Ya, memberi manfaat. Jadi, kalau kita sudah paham, mulai ikuti trainingnya, akan mudah kita menjalankan. Saya juga dulu awalnya begitu, Ustadz. Saya awalnya kirain, bisnis ini hanya bisnis jualan. Ternyata di sini yang saya rasakan ini lebih daripada, banyak sekali yang pengembangan kepribadian terutama. Terus semakin saya ikuti, semakin mendalam, akhirnya semakin saya tahu, di sini ada leadership, kepemimpinan. Nah, karena di sini nanti kita akan menjadi leader, maka kalau kita menjadi leader kan mungkin akan banyak orang yang mengikuti kita. Nah, seorang leader ini adalah seorang panutan. Leader ini adalah role model. Ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti training ini, gimana kita bisa membawa? Kita ini kan seperti mungkin kan ini kan independen ya, independen bisnis. Artinya bisnis ini bisnis kita sendiri. Sementara Keling ini hanya mitra dengan kita. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Keling. Tetapi antara kita dengan mitra kita, inilah kita yang membawahi mereka atau kita nahkodanya. Nah, kalau nahkodanya nggak tahu ilmunya, arahnya mau kemana, maka juga akan kesasar yang mengikuti. Betul nggak, Ustaz? Iya. Makanya itu pentingnya ada support system. Karena support system inilah nanti track arah tempat kita untuk melaju lebih cepat. Masya Allah. Jadi Pak Aldi ya luar biasa ini sudah memberikan kepada saya dan pemirsa pencerahan ya. Barangkali closing statement terkait dengan bagaimana kita membangun bisnis yang ideal untuk masa depan kita. Nah, jadi gini, teman-teman semua atau Pak Kiai, mohon maaf ini. Siap. Nih, jadi memilih perusahaan yang tepat, yang baik.
itu ada 5 kriteria yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manajemennya harus handal, yang harus sudah berpengalaman, yang akan menjadi mitra kita. Betul nggak? Iya. Perusahaannya ini bukan perusahaan baru kemarin, tetapi yang sudah berpengalaman dan sudah global. Artinya global ini internasional, sudah berafiliasi di berbagai macam negara. Betul nggak, Mas? Nah, jadi kalau sudah berafiliasi di berbagai negara, kita nggak perlu ragu lagi karena bisnis kita ini kan bisnis global. Kita bisa mengembangkan ke beberapa negara. Bahkan teman saya ada yang ke Kamboja, ada ke Thailand, ada ke Filipina, ada yang ke macam. Apalagi salah satu bisnis kita ini tembus sampai ke Arab Saudi, ke India, gitu kan? Itu. Dan di sana memang sudah ada master stokisnya. Itu. Jadi nggak perlu diragu. Saya sudah pernah ke sana di Jeddah. Saya pernah beli produk di Jeddah. Padahal di Arab itu sulit sekali untuk masuk bisnis-bisnis yang seperti mungkin banyak network yang lain, tapi Keling dengan mudahnya masuk di sana. Di Amerika juga sulit untuk masuk, tapi di sana berkembang. Ya. Di Singapura juga sulit untuk masuk, tapi di sana berkembang. Kenapa? Karena inilah tadi, bisnis yang sudah diakui, dia punya support system dan diakui terutama produk. Makanya tadi manajemen. Yang kedua, produk yang handal. Produk yang terbaik. Betul, Pak? Kalau produk terbaik, maka insya Allah bisnis kita ini tidak akan, artinya akan panjang umurnya. Artinya karena kita bisnis ini kita akan jalankan, bahkan bukan cuma sebatas sampai di kita. Bisnis ini bisa dijalankan oleh anak cucu kita. Kalaupun mungkin kita sudah tidak masa produktivitas kita sudah tidak sampai, karena batas produktivitas manusia mungkin kira-kira sampai umur 50, 60 bisa diwariskan turun. Bisa diwariskan. Dan mungkin kalau kita sudah tidak ada pun di muka bumi ini, kita, usaha yang telah kita bangun bertahun-tahun ini tidak akan hilang seketika begitu, bisa langsung diwariskan ke anak kita dan penghasilannya pun tidak turun, dan sudah banyak bukti di Keling. Artinya teman-teman saya yang sudah berpulang, ya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, itu mereka anaknya langsung diberikan. Ya. Yang ketiga ini tadi support system. Ya. Nah, yang keempat place atau tempat. Di mana-mana artinya stokis, mobile stokis ini. Ya. Terus yang kelima ini people. People ini orang-orang. Orang-orangnya ini harus dididik untuk selalu berpikiran positif. Karena bisnis kita, apalagi bisnis kita ini bersistem syariah. Ustaz. Nah, satu-satunya bisnis kita yang bersistem syariah, berbasis syariah, dan langsung diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu langsung dari, makanya ada namanya di kantor kita di pusat, 28 lantai itu, ada khusus ruangannya satu, itu yang ditempatkan dari MUI pusat, itu sebagai Dewan Pengawas Syariah Keling, itu untuk memantau terus aktivitas. Jadi yang dipantau itu bukan cuma bilang produknya, bukan cuma bilang, tetapi aktivitasnya pun dipantau. Dan untuk meyakinkan lagi kami, itu ternyata Keling juga setiap tahunnya, bahkan artinya sekarang Keling sudah membangun juga panti asuhan. Ada beberapa daerah, ada yang di Bogor, ya, ada yang di Jogja. Nah, nanti dibuka aja di websitenya kan, Keling Darul Islam. Wah, semuanya itu mulai dari gurunya, mulai dari makannya sampai zakatnya, itu semua mulai dari biaya transportasi, itu semuanya dibiayai oleh Keling. Namanya Keling Darul Islam Panti Asuhan. Nah, terus bahkan satu-satunya juga perusahaan yang taat membayar zakatnya. Wah, kalau Keling membayar zakatnya itu, saya kurang tahu persis kemarin tahun lalu itu berapa, tapi setiap tahun rutin membayar zakatnya, Ustaz. Karena ini ya bisnis yang bersistem syariah, harus mentaati kode-kode etik syariah. Iya, Masya Allah. Ya. Aldi, makasih banyak ini. Ya, jadi ya, sebelum saya tutup Ustaz, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya, jangan lewatkan
waktu baik Anda, waktu muda Anda, Mm-mm. dengan nih sebelum datang masa tua Anda. Jangan ya lewatkan masa sehat Anda sebelum datang masa sakit Anda. Insya Allah, kalau Anda pun bermitra dengan Caring dan turut mengikuti pelatihan-pelatihan di sistem, insya Allah Anda pun juga bisa sukses. Kunci pembuka kesuksesan saya itu adalah sukses bukanlah kecerdasan atau modal, tetapi keyakinan yang kuat dan kesungguhan untuk setia pada proses-proses yang benar, Ustaz. Terima Insya kasih. Allah sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.